Summoning Japan. Episode 4 Pertempuran Rodenius. 25 April 1639, kalender tengah, Pelabuhan Maihak. Akhirnya, kabar tiba bahwa Kerajaan Lauria telah mengirimkan armada besar yang terdiri dari lebih dari 4.000 kapal, dan armada kedua ke Pangeran Kuatene, yang berbasis di Pelabuhan Maihak, mengumpulkan kapal-kapalnya. Setiap kapal melipat layarnya, berkumpul di pelabuhan, dan bersiap untuk pertempuran menentukan yang akan datang. Para pelaut memeriksa tangga yang akan digunakan untuk menyerang kapal musuh. Anak panah berapi yang akan ditembakkan dan minyak untuk merendamnya dimuat ke kapal satu demi satu. Perisai kayu untuk menangkis panah disusun berjajar dengan jarak yang sama. Busur panah besar mereka akan ditempatkan di samping kapal. Jumlah kapal tersebut sekitar 50 buah. Pemandangan yang sangat spektakuler. Laksamana Pancara berbisik sambil menatap ke laut. Namun musuh memiliki armada besar yang terdiri dari lebih dari 4.000 kapal. Berapa banyak dari mereka yang akan selamat? Dia mencurahkan perasaan sebenarnya kepada orang-orang terdekatnya. Dia merasa tak berdaya menghadapi kekuatan yang luar biasa. Laksamana, sebuah pesan telah tiba dari markas besar Angkatan Laut. Blue Eye, seorang orang kepercayaan dekat dan eksekutif muda, melaporkan. Bacalah. Baik, Pak. Malam ini, 8 kapal pengawal Jepang akan tiba di lepas pantai Maihak sebagai bala bantuan. Mereka akan menyerang armada Lauria sebelum pasukan kita, jadi saya perintahkan agar satu pengamat militer naik ke kapal induk mereka. Atau begitulah kata mereka. Apa? Hanya 8 kapal? Maksudmu 800 atau 80? Itu bukan kesalahan. Apakah mereka bahkan punya motivasi? Dan mereka akan menjadi pengamat militer? Jika hanya 8 kapal yang datang, itu praktis seperti menyuruh pengamat militer untuk mati. Aku tidak bisa mengirim bawahanku ke sana karena tahu itu jelas jebakan maut. Keheningan menyelimuti. Aku akan pergi. Blue Eye berbicara. Tetapi, aku nomor 1 dalam ilmu pedang. Aku memiliki tingkat kelangsungan hidup tertinggi. Dan mengingat Jepang berhasil menerbangkan naga besi itu, mungkin ada peluang untuk menang. Maafkan aku. Aku mengandalkanmu. Siap. Malam itu, si Blue Eye tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kapal itu sangat besar menurut standarnya. Dia pernah mendengar bahwa Angkatan Laut Pertama telah memeriksa kapal kelas 200 meter selama kontak dengan Jepang, tetapi dia berpikir mereka berbohong untuk melebih-lebihkan hasil pekerjaan mereka sendiri. Namun, kapal-kapal yang dilihatnya sekarang, meskipun berlabuh jauh di lepas pantai, berukuran sangat besar dan tidak memiliki layar. Tak lama kemudian, sebuah benda logam menyerupai capung bambu terbang keluar dari sebuah kapal yang sangat besar. Saya sudah diberitahu sebelumnya, dan sepertinya itu semacam kendaraan. Saat semakin dekat, saya diterpa embusan angin kencang. Kami menaiki suatu kendaraan yang sulit dipahami dan melakukan perjalanan ke laut. Duduk di kursi yang empuk, itu bergerak hampir tanpa guncangan. Ia lebih lambat daripada Wife, tetapi jauh lebih nyaman dan dapat membawa banyak orang. Tak lama kemudian, kapal induk pun terlihat. Saya takjub dengan ukurannya. Benda apa ini sebenarnya? Besar sekali. Oh, dengan ruang sebesar itu, kapal ini bisa membawa banyak personel. Saat menyerang, sejumlah besar orang akan keluar dan menghancurkan setiap kapal sekaligus. Dengan ruang sebesar ini, mereka dapat mengerahkan banyak orang dalam satu pertempuran, jadi kekuatan tempur per kapal pasti sangat besar. Dia berusaha memahami kapal perusak helikopter sebaik mungkin. Kapal perusak helikopter, Izumo. Panjang, 248 meter. Kapasitas bongkar muat standar, 19.500 ton. Biaya konstruksi, 114 miliar yen. Ini adalah kapal perusak terbesar di Angkatan Laut Bela Diri Jepang, yang mampu meluncurkan dan mendaratkan 5 helikopter secara bersamaan. Akhirnya, kami turun ke sebuah kapal yang begitu besar sehingga sepertinya kami bisa mengadakan pertempuran di atas kapal di sana. Ini terbuat dari besi? Bagaimana bisa mengapung di laut? Pertanyaan-pertanyaan tak ada habisnya. Dia memasuki kapal sesuai instruksi perwira pasukan bela diri. Di dalamnya, terang. Apakah mereka membakar sesuatu? Atau ini semacam sihir cahaya? Apakah ini pesawat udara ajaib? Dia akhirnya bertemu dengan kapten. Saya Kapten Yamamoto.
Saya Blue Eye, pengamat Angkatan Laut dari Angkatan Laut Kedua Kepangeran Kuataene. Terima kasih atas bala bantuan Anda. Kami telah menemukan lokasi kapal-kapal kelompok bersenjata tersebut, yang berada sekitar 500 km di sebelah barat sini. Mereka bergerak sangat lambat, sekitar 5 knot, tetapi mereka menuju ke arah kami. Kami akan berlayar besok pagi untuk memperingatkan kelompok bersenjata tersebut agar berbalik, dan jika mereka tidak patuh, kami akan melenyapkan mereka semua. Jadi, mohon bersabar hingga besok. Blue Eye terkejut. Mereka bermaksud menantang armada besar yang terdiri dari 4.400 kapal sendirian, tanpa kerjasama dari Angkatan Laut Kuataene. Tentu saja, kapal-kapal itu besar dan dapat menampung sejumlah besar awak kapal yang melakukan penyerangan. Namun, menantang 4.400 kapal hanya dengan 8 kapal tampaknya seperti tindakan bunuh diri. Selain itu, kurangnya balista dan perisai kayu untuk melindungi dari panah api menjadi penyebab kekhawatiran. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, armada pengawal pun berlayar. Si Blue Eye terkejut. Berapa kali aku harus terkejut? Aku selalu terkejut. Itu cepat sekali. Jauh melebihi kecepatan maksimum kapal layar armada kita. Dan jarak antara mereka dan kapal-kapal lain terlalu jauh. Apakah tidak perlu berkumpul? Armada itu bergerak ke arah barat dengan kecepatan sekitar 20 knot. Tak lama kemudian, pasukan kerajaan Lauria muncul di Cakrawala. Laksamana Sharkun dari Angkatan Laut Ekspedisi Timur Kerajaan. Pemandangannya indah sekali. Sangat menawan. Kapal-kapal layar yang indah berlayar melintasi samudra luas, memanfaatkan sepenuhnya angin. Ada 4.400 kapal, membawa sejumlah besar pelaut dan pasukan, dan mereka menuju Maihar, kota ekonomi Kepangeran Kuataene. Sejauh mata memandang, hanya ada kapal. Mungkin akan lebih akurat jika dikatakan bahwa laut tidak terlihat. Setelah 6 tahun persiapan dan dengan bantuan militer dari Kekaisaran Papaldia, armada besar itu akhirnya selesai. Tidak ada cara di benua Rodenius untuk bertahan melawan armada sebesar itu. Tidak, aku bahkan merasa kita mungkin bisa menaklukkan Kekaisaran Papaldia. Ambisi membara. Tidak, tampaknya Kekaisaran Papaldia memiliki senjata bernama kapal perang, yang mampu menghancurkan seluruh kapal. Ia memadamkan nyala api ambisi yang sesaat muncul dalam dirinya dengan akal sehat. Menantang kekuatan besar lingkaran peradaban ketiga, bagaimanapun juga, terlalu berbahaya. Dia menatap ke laut timur. Sesuatu sedang terbang ke arah kita. Mungkinkah itu Hiryu? Bukan itu. Apa itu? Sebuah objek tunggal, tak berwujud, mirip serangga terbang ke arahku, mengeluarkan suara kepakan. Pemandangan sebuah objek asing yang terbang ke arahku terasa aneh, dan sedikit rasa takut mulai tumbuh dalam diriku. Ini adalah pasukan bela diri maritim Jepang. Kalian telah melakukan pembantaian di kota Gim di Kuataene. Kami tidak dapat mentolerir pembantaian lebih lanjut. Mundur segera. Saya ulangi. Ada orang-orang di dalam benda terbang itu, sedang berbicara. Tak lama kemudian, anak panah ditembakkan ke arah benda itu. Benda itu berputar-putar di langit untuk beberapa saat sebelum menghilang ke langit timur. Setelah beberapa saat, sebuah pulau kecil terlihat di seberang laut. Pulau itu bergerak. Mungkinkah itu sebuah kapal? Kapal itu, yang dikira sebagai sebuah pulau kecil, bergerak dengan kecepatan luar biasa ke sisi kapal layar terdepan dalam armada dan mulai berlayar sejajar dengannya. Jaraknya adalah 300 meter. Berbaliklah segera dan berbaliklah. Jika tidak, kami akan menembaki kalian. Segera berbalik dan kembali. Jika tidak, kami akan menembaki kalian. Sebesar apapun kapal-kapal itu, kita memiliki 4.400, sementara mereka hanya memiliki satu yang terlihat, Laksamana Sharkon. Dia memerintahkan serangan itu. Kapal layar itu berbelok ke kanan, memperpendek jarak dengan kapal pengawal. Ketika jaraknya kurang dari 200 meter, panah api ditembakkan secara serentak dari kapal-kapal ke arah kapal pengawal. Jangkauan balista itu sekitar 100 meter, jadi tidak diproyeksikan. Meskipun tidak ada dampak sama sekali, kapal pengawal tersebut menjauh dari jangkauan efektif panah api. Kapal perusak itu dengan cepat menjauh dari konvoi, menciptakan jarak sekitar 3 km sebelum berbalik. Haha. Para pelaut mengejek kapal pengawal dan mencemoohnya, meskipun suara mereka tidak terdengar. Laksamana Sharkon merasa tidak nyaman saat melihat pemandangan itu.
Mereka sudah kabur, ya? Ya, satu kapal, sebesar apapun, tidak bisa berbuat banyak. Tapi, kapal itu sangat cepat untuk ukurannya. Mampu mencapai kecepatan itu tanpa terpengaruh oleh angin. Kita sedang diserang. Sekarang kita akan menyerang konvoi musuh. Mulai tembakan meriam utama. Meriam tembak cepat 127 mm yang terpasang di bagian depan kapal perusak Aegis Miyoko berputar ke arah kapal musuh. Sharkun, dengan penglihatannya yang tajam, memperhatikan perubahan sekecil apapun pada Miyoko. Tongkat apa itu? Sesaat kemudian, kehancuran dimuntahkan dengan raungan yang memekakan telinga. Jarak, 3 km, menembak dari jarak dekat. Apa yang terjadi? Apakah api itu menyala sendiri? Saat Sharkun mulai bertanya-tanya, kapal layar di depan tiba-tiba meledak. Kayu-kayu, bagian-bagian kapal, dan apa yang dulunya adalah sisa-sisa manusia berserakan di mana-mana, menghujani kapal-kapal sekutu mereka yang berada dalam formasi rapat, bersama dengan potongan-potongan tubuh manusia. Apa? Kekuatan macam apa itu? Dan dia mengenaiku dari jarak sejauh itu? Seluruh armada tercengang oleh kekuatan luar biasa yang ditunjukkannya. Ini gawat. Tapi untungnya kita masih dalam jangkauan wave. Petugas komunikasi. Minta dukungan udara dari unit Wyvern. Mereka saat ini sedang terlibat pertempuran dengan armada utama musuh. Kapal itu, dengan awaknya yang masih utuh dan tidak terluka, tidak lagi mampu menahan beratnya sendiri dan mulai tenggelam. Bola meriam itu langsung mengenai sebuah kapal yang sedang menembakkan panah api ke arah Miyoko, dan dengan satu hantaman, kapal itu meledak dan tenggelam seketika. Semoga ini akan mengejutkan mereka dan membuat mereka mundur. Kapten Kaihara dari kapal perusak Aegis Miyoko ingin menghindari korban jiwa yang tidak perlu. Dia ingin menunjukkan sebagian dari pasukan mereka, membuat mereka mengerti bahwa mereka tidak bisa menang, dan memaksa mereka untuk berbalik. Mungkin terdengar seperti saya bersikap naif tentang perdamaian, tetapi dia berharap mereka akan kembali. Memang, formasinya tidak teratur, dan kapal-kapal itu dengan hati-hati memperlambat laju, jadi saya masih memiliki secercah harapan. Sepertinya sihir dengan kekuatan sebesar itu tidak bisa diluncurkan secara beruntun. Laksamana Sharkun dari kerajaan-kerajaan membuat keputusan ini karena Miyoko tidak melepaskan tembakan kedua. Perlambat armada, dan kami akan melancarkan serangan skala penuh dengan dukungan udara Wyvern. Markas besar Wyvern Kerajaan Louria. Kami telah menerima pesan dari Angkatan Laut Ekspedisi Timur Kerajaan. Saat ini kami sedang terlibat pertempuran dengan apa yang tampaknya merupakan armada utama musuh. Kapal-kapal musuh sangat besar, dan kami meminta dukungan udara. Jadi itu kekuatan utama musuh. Baiklah. Kirimkan seluruh 350 pasukan kavaleri ke arah mereka. Tapi, karena kita sudah memisahkan sekitar 150 penunggang kuda ke pasukan pendahulu, tidak akan ada Wyvern yang tersisa di pasukan utama. Apa kau tidak mendengarku? Semua kavaleri. Jika ini adalah kekuatan utama musuh, ini akan menjadi kemenangan besar. Kita tidak boleh mengerahkan pasukan kita sedikit demi sedikit. Aku mengerti. Wyvern-Wyvern itu terbang ke langit satu demi satu. Pusat Komando dan Kontrol, CIC, kapal perusak Aegis itu sudah mendeteksi itu. Ini buruk. Serangan yang setengah-setengah akan membahayakan nyawa kita. Dengan lebih dari 350 objek terbang muncul di radar, sangat jelas bahwa musuh sama sekali belum menyerah. Begitu mereka memasuki jarak tembak, cegat mereka dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba, asap mengepul dari sebuah kapal besar yang berjarak 3 km. Kemudian, sesuatu melintas di atas armada Lourian, meninggalkan jejak cahaya di belakangnya. Selain itu, sesuatu juga melompat keluar dari sebuah kapal yang terletak di belakang kapal besar itu, dalam jarak pandang, dan terbang ke arah yang sama. Selain itu, dari belakang, kita dapat melihat beberapa benda, meskipun tidak ada kapal yang terlihat, terbang melintas dengan kecepatan luar biasa. Laksamana Sharkun memiliki firasat buruk tentang hal ini, tetapi dia memerintahkan tindakan terbaik berdasarkan pengalamannya. Pasukan Wyvern akan segera mencapai daerah ini. Serang, semua pasukan. Tragedi menimpa pasukan Wyvern. Tiba-tiba, 23 rekan saya meledak dan jatuh ke laut sebagai gumpalan hitam. Tanpa memahami apa yang telah terjadi, 12 orang lagi jatuh beberapa detik kemudian, dan kemudian 18 orang beberapa detik setelah itu, satu demi satu.
Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Setelah badai mereda, jumlah Wyvern berkurang dari 350 menjadi 200. Para pasukan berada dalam keadaan panik, tetapi kemudian mereka melihat konvoi tersebut. 200 Wyvern terbang melintasi langit di atas armada Laurian. Yang Anda lihat di depan adalah sebuah kapal abu-abu yang sangat besar. Tepat ketika mereka hendak menyerang kapal, panah cahaya ditembakkan secara beruntun dari kapal tersebut, dan Wyvern yang terkena panah berjatuhan ke tanah seperti hujan. Jumlah mereka berkurang satu demi satu, dan mendekati Miyoko. Ketika mereka akhirnya berhasil mendekati kapal hingga jarak 7 km, jumlah Wyvern telah berkurang menjadi hanya 50 ekor. Tiba-tiba, kapal itu menembakkan meriamnya. Setiap tembakan mengenai sasaran, dan seorang prajurit terkena tembakan meriam lalu jatuh ke tanah. Proses pengisian ulang jauh lebih cepat dari yang saya perkirakan. Selain itu, panah cahaya berjatuhan dari sumber yang tak terlihat. Ketika jarak mereka tinggal 3 km, hujan tembakan artileri pun berhenti. Pada saat itu, jumlah mereka telah berkurang menjadi hanya 3 orang. Kekuatan sihir telah habis, aku akan membalas dendam atas kematian rekan-rekanku. 3 Wyvern membuka mulut mereka dan membentuk bola api. Pada saat itu, 2 diantaranya tiba-tiba berubah menjadi daging cincang, menyebabkan hujan hitam. Para penunggang kuda yang tersisa segera menyusul mereka. Cius 20 mm Vulcan Balance dengan kecepatan tembak 3000 butir peluru per menit, 50 butir peluru per detik. Mereka terjebak oleh sistem pertahanan pamungkas kapal perusak Aegis. Keheningan menyelimuti samudra yang luas. Tak seorang pun bisa mempercayainya, dan mereka semua terdiam. Menumbangkan seekor Wyvern saja merupakan tugas yang sangat sulit bagi sebuah kapal, dan ada lebih dari 200 ekor Wyvern tepat di depan mata kita. Lebih dari 200 Wyvern elit tumbang, meninggalkan hujan darah di belakang mereka. Mimpi? Bukan itu. Apakah kita sedang melawan iblis? Laksamana Sharkun bergumam dengan ekspresi muram. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Namun, tragedi tidak hanya menimpa mereka saja. Tak lama kemudian, 7 kapal berwarna abu-abu muncul. Masing-masing dari mereka dilengkapi dengan senjata magis yang mampu menyapu kapal layar. Ketujuh kapal itu melepaskan badai kehancuran. Pertempuran laut yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Rodenius, pertempuran yang akan mengubah jalannya sejarah, akan segera dimulai. Dalam sejarah benua Rodenius, pertempuran laut ditentukan oleh serangan para pelaut. Meskipun dimungkinkan untuk menimbulkan beberapa kerusakan pada kapal dengan balista, busur panah besar, atau, jarang terjadi, membakarnya dengan panah api, namun mustahil untuk menghancurkannya sepenuhnya. Pada akhirnya, jumlah pelautlah yang terpenting, karena hal itu bergantung pada manuver penyerangan. Mereka telah mengumpulkan 4.400 di antaranya. Meskipun kita mungkin kalah melawan kekuatan besar dari 3 lingkup peradaban utama, tidak mungkin kita akan kalah di wilayah perbatasan. Tidak, dengan jumlah yang begitu besar, saya pikir kita bisa bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar dari 3 lingkup peradaban utama sampai batas tertentu. Setiap peluru yang ditembakkan oleh 7 kapal perusak itu menenggelamkan 1 kapal. Itu adalah situasi yang benar-benar di luar jangkauan, seperti latihan menembak. Meskipun begitu, 4.400 kapal adalah jumlah yang sangat banyak. Ketika 1.400 kapal telah dihancurkan, amunisi akan menipis. Berhenti menembak. Puing-puing dari apa yang dulunya adalah kapal hanyut di laut. Salah satu kapal, Miyoko, memperpendek jarak dengan armada musuh. Kapal itu mendekat hingga jarak 400 meter, kemudian menembakkan senapan mesin anti kapal kaliber 12,7 mm, menenggelamkan kapal-kapal itu satu persatu. Tragedi terus berlanjut. 5 helikopter serang A-1S Cobra milik pasukan bela diri darat Jepang, yang berada di atas kapal perusak pengangkut helikopter, ikut serta dalam pertempuran tersebut. Daerah itu tampak seperti tempat berburu, dan angkatan laut kerajaan diliputi rasa takut. Sialan! Monster-monster itu, aku tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Sialan! Aarg! Satu demi satu kapal sekutu kita tenggelam dengan kecepatan yang luar biasa seiring berjalannya waktu. Tidak bagus. Laksamana Sharkun putus asa. Tidak ada cara untuk menang. Jika keadaan terus seperti ini, kita hanya akan membunuh bawahan kita secara sia-sia. Namun, jika kita menyerah dan menjadi tawanan, orang-orang Lauria yang melakukan pembantaian di Gim tidak akan dimaafkan. Satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah mundur.
Setelah menderita kekalahan telak, kehilangan sepertiga dari armada terbesar dalam sejarah benua Rodenius, dia pasti akan menghadapi hukuman mati saat kembali ke rumah, dan namanya akan tercatat dalam buku sejarah sebagai jenderal yang tidak kompeten. Namun, saya tidak bisa membiarkan semua bawahan saya mati. Tarik semua pasukan, saya ulangi, tarik semua pasukan. Sebuah komunikasi magis dikirimkan ke setiap kapal. Tepat ketika kapal utamanya hendak memulai mundur, kapalnya dihantam langsung oleh sebuah peluru. Dia dilemparkan ke laut. Saat terombang-ambing di laut, ia menyaksikan kapalnya terbelah menjadi dua dan tenggelam. Musuh telah mulai mundur. Perintah dikeluarkan untuk menahan diri dari melakukan penyerangan. Mereka meninggalkan rekan-rekan mereka yang terapung di laut dan mundur. Jika ada korban selamat yang terapung di permukaan, selamatkan mereka. Satu pertempuran laut telah berakhir. Blue Eye, pengamat militer dari Kepangeranan Kuataine yang berada di atas kapal perusak helikopter, tidak sepenuhnya memahami realitas situasi tersebut. Dia telah mendengarkan percakapan di anjungan, tetapi dia tidak sepenuhnya memahami kenyataan dari semua itu. Namun, melihat area tempat pertempuran laut terjadi, dengan begitu banyak orang yang diselamatkan, realitas situasi tersebut secara bertahap mulai terasa. Jumlah benda terapung di laut sangat banyak sehingga seolah-olah lautan itu sendiri akan tertutupi. Meskipun saya tidak dapat menyaksikan pertempuran laut secara langsung, saya memahami bahwa pertempuran itu melibatkan daya tembak yang luar biasa dan kehancuran sepihak. Valhalla, pengamat militer dari Kekaisaran Papaldia, gemetar. Untungnya, kapal itu tidak tenggelam. Misinya adalah mendokumentasikan bagaimana armada Louria yang terdiri dari 4.400 kapal memusnahkan Kepangeranan Kuataine. Dia sendiri penasaran ingin melihat apa yang akan terjadi jika dia mengumpulkan pasukan sebesar itu menggunakan balista ala barbar dan taktik primitif seperti menyerbu, dan dia menikmati misi tersebut. Namun, kapal yang muncul jauh melebihi ekspektasinya. Meskipun tidak menunjukkan bukti penggunaan air mata dewa angin yang meningkatkan kecepatan kapal layar, kapal ini sangat cepat. Kapal itu bahkan tidak memiliki layar. Sungguh mengejutkan melihat bahwa kapal yang lebih besar dari kapal perang dengan 100 meriam hanya membawa 1 meriam besar. Apakah ini semacam lelucon? Saya terkejut menemukan meriam di tanah barbar tempat seharusnya meriam tidak ada, tetapi meriam tidak terlalu akurat. Karena sangat sulit untuk mengenai sasaran, maka ada kapal perang dengan 100 meriam atau lebih. Namun, kapal-kapal mereka mampu mengenai sasaran dengan satu tembakan, bahkan dari jarak 3 km. Terlebih lagi, karena meriam mereka sangat besar, satu tembakan saja dapat menenggelamkan sebuah kapal. Yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka berhasil menahan serangan gelombang Wyvern. Jika itu adalah pasukan kita akan menggunakan induk naga dan melawan Wyvern dengan Wyvern. Performa pasukannya jauh lebih unggul daripada pasukan tanah barbar, jadi jika jumlahnya sama, pasukan ini pasti akan menang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa meriam sama sekali tidak bisa mengenai sasaran di udara. Namun, mereka bahkan berhasil mengenai seekor Wyvern dengan satu tembakan. Itu sungguh luar biasa. Jika kita melanjutkan tanpa mengetahui keberadaan mereka, kita bahkan bisa mengancam Kekaisaran Papaldia. Valhalla, menggunakan sistem transmisi magis, melaporkan secara tepat apa yang dilihatnya dan apa yang terjadi pada negara asalnya. Oke, sampai di sini dulu episode keempat. Saya lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.